Pemain diaspora yang diharapkan menjadi andalan timnas Indonesia ternyata menghadapi tantangan besar di level klub. Minimnya menit bermain yang mereka dapatkan bisa berdampak pada peluang mereka untuk tetap bersaing di bawah kepemimpinan pelatih baru Patrick Kluivert. Rafael Struijk yang sempat meninggalkan ADO Den Haag demi mendapatkan menit bermain lebih banyak di Brisbane Roar, justru menghadapi situasi sulit. Awalnya, ia sempat tampil reguler dan mencetak 1 gol dalam 6 laga pertama. Namun, belakangan ini, menit bermainnya semakin menurun hingga hanya menjadi cadangan dalam 4 laga terakhir. Bahkan, pada pertandingan melawan Newcastle Jets, ia tak masuk dalam daftar pemain yang dibawa. Dengan total hanya 236 menit bermain dalam 9 laga, Struijk perlu menemukan solusi agar tidak kehilangan tempat di timnas Indonesia. Situasi serupa dialami Nathan Chuaon di Swansea City. Meski menjadi pemain penting di timnas Indonesia karena fleksibilitasnya dalam bermain di beberapa posisi, ia justru kesulitan mendapatkan kepercayaan di klubnya. Sepanjang musim ini, ia hanya bermain 3 kali dengan total 127 menit. Posisi Nathan di Swansea semakin terancam karena tidak masuk dalam skuad dalam 4 laga terakhir. Jika tak segera mendapatkan klub yang memberinya lebih banyak kesempatan bermain, tempatnya di timnas bisa tergeser oleh pemain lain yang lebih aktif tampil di level kompetitif. Shane Patinama dan Eliano Reinders juga menghadapi tantangan serupa. Shane, yang sempat menjadi pilihan utama di Kasiopen, perlahan kehilangan tempatnya di bek kiri. Dengan munculnya Kelvin Verdong yang tampil apik di NEC Nijmegen, posisinya di timnas Indonesia pun semakin tidak aman. Sementara itu, Eliano masih berjuang untuk menembus tim utama PC Zwolle. Jika mereka ingin tetap menjadi bagian dari skuad Garuda, mereka harus segera mencari cara untuk kembali ke performa terbaiknya. Jelang laga melawan timnas Indonesia, pelatih timnas Bahrain Dragan Talajik menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Ia dengan tegas menyatakan bahwa timnya tidak takut menghadapi siapapun, termasuk skuad Garuda. Bagi Talajik, Bahrain memiliki kualitas yang cukup untuk bersaing dan lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataannya ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia yang sedang berjuang di kualifikasi. Dalam konferensi pers, Talajik menegaskan bahwa para pemainnya sudah semakin solid dan siap menghadapi 4 pertandingan terakhir di kualifikasi. Ia mengklaim bahwa sejak awal menangani Bahrain, timnya sudah memiliki kualitas, namun kini mereka telah berkembang menjadi skuad yang lebih kompak dan percaya diri. Kepercayaan diri Bahrain tak lepas dari hasil positif yang mereka raih dalam beberapa laga terakhir. Pelatih asal Kroasia itu bahkan menegaskan bahwa seluruh elemen di Bahrain, baik tim maupun masyarakatnya, bersatu dalam mendukung perjuangan tim nasional mereka. Ia pun optimistis bahwa dalam 4 pertandingan tersisa, Bahrain akan menunjukkan sesuatu yang istimewa. Namun, di balik optimisme tersebut, Talajik juga mengingatkan timnya untuk tetap realistis dalam menghadapi lawan-lawan berat di babak kualifikasi. Pernyataan Talajik tentu menjadi sinyal bagi timnas Indonesia untuk waspada. Meski Bahrain percaya diri, tim Garuda tetap memiliki peluang untuk memberikan kejutan. Laga ini akan menjadi ajang pembuktian bagi Patrick Kluivert dan para pemainnya bahwa mereka bisa bersaing dengan tim yang penuh keyakinan seperti Bahrain. Naturalisasi kembali menjadi sorotan di dunia sepak bola Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memastikan bahwa proses naturalisasi 3 pemain keturunan, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi, akan dipercepat. Langkah ini dilakukan agar mereka bisa memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Keputusan ini didasarkan pada laporan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang juga telah mengomunikasikan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangannya, Menpora mengungkapkan bahwa Erick Thohir telah melaporkan perkembangan naturalisasi kepada Presiden Prabowo sebelum akhirnya diteruskan ke Menpora. Dito menegaskan bahwa setelah mendapatkan arahan, pihaknya langsung bergerak untuk mengurus proses administrasi. Meskipun naturalisasi bukan hal yang mudah, pemerintah optimis bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. Naturalisasi pemain memang menjadi strategi yang sudah beberapa kali diterapkan PSSI untuk memperkuat timnas. Kehadiran Emil Audero, kiper berpengalaman dari Italia, akan menjadi tambahan kekuatan besar di sektor pertahanan. Sementara itu, Dean James dan Joey Pelupesi yang bermain di posisi bek dan gelandang diharapkan bisa memberikan kestabilan serta kreativitas dalam permainan. Dengan skuad yang semakin solid,
harapannya timnas Indonesia mampu tampil kompetitif saat menghadapi Australia yang dikenal sebagai tim kuat di Asia. Meski prosesnya masih berjalan, harapan besar sudah disematkan kepada ketiga pemain ini. Jika semua berjalan sesuai rencana, mereka bisa segera bergabung dengan skuad Garuda dan memperkuat lini pertahanan serta serangan. Menpora juga menegaskan akan terus memberikan update terkait perkembangan naturalisasi ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa Indra Syafri akan memimpin Timnas Indonesia U22 di SEA Games. Keputusan ini datang setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir melaporkan adanya pergantian pelatih di Timnas U20, yang sebelumnya ditangani oleh Indra. Meski begitu, Indra tidak kehilangan perannya di sepak bola nasional, melainkan hanya dipindahkan untuk menangani skuad U22 yang akan berlaga di pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut. Dito menyatakan bahwa Erick Thohir sudah menginformasikan kepadanya terkait perubahan ini. Menurutnya, langkah ini adalah bagian dari strategi PSSI dalam mempersiapkan tim yang lebih kompetitif di setiap kategori usia. Pak Erick menyampaikan bahwa sementara Timnas Indonesia U20 akan diganti pelatihnya, tetapi Coach Indra tetap dipercaya untuk mempersiapkan SEA Games, ujar Menpora. Hal ini menunjukkan bahwa Indra masih dianggap sebagai sosok penting dalam pengembangan talenta muda di sepak bola Indonesia. Indra Syafri sendiri bukan nama baru dalam kompetisi SEA Games. Sebelumnya, ia pernah sukses membawa Timnas U22 meraih medali emas di SEA Games 2019 Filipina, mengakhiri puasa gelar selama lebih dari 3 dekade. Pengalamannya dalam membangun tim muda yang solid menjadi alasan utama PSSI untuk tetap menugaskannya di ajang ini. Dengan rekam jejak yang sudah terbukti, harapan besar kembali disematkan padanya untuk membawa Garuda Muda berjaya di SEA Games. Kini, tantangan bagi Indra adalah membangun tim yang mampu bersaing dengan negara-negara kuat di Asia Tenggara, seperti Thailand dan Vietnam. Dengan persiapan yang matang, strategi yang tepat, dan pemilihan pemain yang berkualitas, Timnas Indonesia U22 berpotensi mengulang kejayaan yang pernah diraih. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor menunjukkan komitmennya dengan menolak tawaran untuk menjadi pelatih kepala SC Heerenveen. Klub Eredivisie tersebut tengah mencari pengganti Robin van Persie yang bergabung dengan Feyenoord, dan Pastor masuk dalam radar mereka. Namun, tanpa ragu ia memilih untuk tetap mendampingi skuad Garuda di tengah perjuangan menuju Piala Dunia. Menurut laporan media Belanda, Football Premier, Heerenveen sempat menghubungi Pastor untuk mengajukan tawaran. Namun, pria berusia 57 tahun itu menolaknya dengan sopan. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Heerenveen adalah klub yang cukup stabil di Eredivisie, dan kesempatan menjadi pelatih kepala di Liga Top Eropa tentu bukan tawaran sembarangan. Namun, tampaknya Pastor lebih tertarik melanjutkan misinya bersama Timnas Indonesia. Penolakan ini semakin memperkuat dugaan bahwa Pastor memiliki ambisi besar bersama Timnas Indonesia. Sebagai tangan kanan Patrick Kluivert, ia ingin fokus membangun tim yang lebih solid dalam menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia. Dengan pengalaman dan wawasan taktiknya, Pastor diharapkan bisa membantu skuad Garuda tampil lebih kompetitif menghadapi lawan-lawan kuat di zona Asia. Keputusan Pastor untuk tetap bertahan tentu menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia. Ini menunjukkan bahwa proyek pembangunan tim di bawah Kluivert dan stafnya mendapatkan dukungan penuh. Kini, tantangan selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi dan mewujudkan impian berlaga di Piala Dunia. Timnas Indonesia mendapat sedikit angin segar jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney National Stadium. Pasalnya, skuad Australia sedang mengalami badai cedera yang berpotensi membuat beberapa pemain kunci mereka absen, termasuk bek jangkung Harry Souttar. Kehilangan pemain bertahan setinggi 2 meter itu tentu menjadi pukulan bagi lini belakang Australia. Meski begitu, pengamat sepak bola lokal, Haris Pardede, menegaskan bahwa Timnas Indonesia tidak boleh lengah. Absennya beberapa pemain bukan berarti Australia menjadi tim yang lemah. Mereka masih memiliki kedalaman skuad yang baik dan akan mendapat dukungan penuh dari supporter di kandang sendiri. Walaupun tanpa Harry Souttar, tetap harus waspadai Australia. Mereka tetap tim yang kuat, ujar Haris. Menurut Haris, ada 3 alasan utama mengapa Australia tetap berbahaya. Pertama,
Mereka adalah tim peringkat keempat terkuat di Asia berdasarkan ranking FIFA, yang berarti mereka masih memiliki pemain berkualitas tinggi. Kedua, bermain di kandang sendiri memberi mereka keuntungan psikologis dan tekanan lebih besar bagi tim lawan. Ketiga, Australia juga membutuhkan poin agar posisi mereka di grup C tetap aman, sehingga mereka akan bermain habis-habisan. Bagi timnas Indonesia, ini adalah kesempatan besar untuk mencuri poin, tetapi mereka harus tetap disiplin dan fokus sepanjang pertandingan. Dengan strategi yang tepat dari Patrick Kluivert dan kerja sama tim yang solid, skuad Garuda bisa memberi perlawanan sengit. Apakah Indonesia mampu mengejutkan Australia di kandang mereka? Kita nantikan duel serunya.